Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bismillah. Yang saya hormati Mr. Armin Limo, His Excellency Ambassador of Bosnia to Indonesia, Al-Mukarram Wakil Duta Besar Malaysia, Encik Farzami Sarkawi, dan Atase Agama Al-Ustaz Muhammad Samsuri bin Ghazali, Secretary Ambassador Vietnam, Mr. Zung, Al-Mukarram, Mr. Hussein Mizan, Kepala Bagian Diplomasi Umum Kedutaan Iran, seluruh pimpinan Ormas, anggota Lembaga Persahabatan Ormas Islam LPOI, seluruh Ormas anggota Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan LPOK, hafidhakumullah biriayatih wa azzakum bi'izzih. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Ustadz Anwar Mujahid Adi Trisnanto, semoga panjang umur, sehat walafiat, sudah 76 usianya, 4 tahun di atas saya. Yang saya hormati Direktur Utama LPP RRI, Bapak Dr. Hendras Mo, semoga panjang umur, sehat walafiat, dan seluruh jajaran Dewan Pengawas dan jajaran direksi, Kepala Stasiun, Kepala Satuan Kerja dan Angkasawan Angkasawati RRI seluruh Indonesia yang berbahagia. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya ingin mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus, tokoh agama dunia, leader Katolik. Semoga arwah beliau sudah berada di sisi Tuhan Bapa di sorga. Amin. Dan selamat Hari Raya Paskah bagi saudara-saudara saya yang beragama Kristiani, dan selamat Hari Raya Galungan bagi saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Sudah barang pasti kita umat Islam dalam kesempatan halal mengucapkan minal aidina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kulla amin wa antum bi khair. Itu merupakan doa. Artinya semoga kita semua menjadi orang yang kembali ke fitrah, dan semoga kita termasuk orang yang menang, berhasil melawan hawa nafsu. Mina aidin, kembali ke fitrah, wal faizin, menang, berhasil mengendalikan hawa nafsu, angkara murka, hedonis, ambisi, rakus, tamak dan rakus. Kemudian doa, mudah-mudahan Allah Tuhan menerima ibadah kita, dan semoga kita bisa sampai ke Ramadan tahun depan, tahun yang akan datang. Kulla amin wa antum bi khair. Tidak ada ucapan maaf lahir batin, nggak ada. Aslinya di Arabnya nggak ada. Itu ciri khas Islam Nusantara. Sampai menjadi lagu yang dibawakan oleh tadi, maaf lahir dan batin, sama-sama. Malah dikira, nah itu artinya maaf, wal faizin, sama-sama, dikira gitu artinya.
Padahal bukan. Di Arab tidak akan kita temukan bahasa mohon maaf lahir batin. Yang ada itu saling mendoakan yang diucapkan ketika menyongsong hari Lebaran. Sama sekali tidak ada ucapan mohon maaf lahir batin. Enggak. Itu ciri khas tipologi Islam Nusantara. Kemudian terminologi halal bihalal, walaupun secara kata itu bahasa Arab, tapi orang Arab tidak akan paham apa itu halal bihalal. Di kamus Arab tidak akan kita jumpai. Itu ide cerdas Yai Abdul Wahab Hasbullah, tokoh NU kedua, ketika Presiden Soekarno ingin silaturahim dengan semua tokoh-tokoh nasional, maka Kiai Wahab mengusulkan jangan silaturahim Pak, apa? Halal bihalal. Jadi halal bihalal itu Arab Jawa, itu bukan Arab bahasa Arab yang benar, bukan Arab tapi rasa Jawa. Bapak sekalian, Nabi Muhammad lahir dari suku Quraisy. Suku Quraisy adalah keturunan seorang bernama Fihr, kakek yang ke-12. Fihr ini menguasai perdagangan dari selatan sampai ke utara. Dari Yaman, Ethiopia, sampai ke daerah Syam. Syam itu sekarang ya Suriah, Lebanon, itu namanya Syam, Jordan. Musim dingin ke selatan, musim panas ke utara. Diabadikan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i was saif. Suku Quraisy, suku yang menguasai perdagangan. Musim dingin ke selatan, musim panas ke utara. Dimulai oleh seorang bernama Fihr. Maka karena Fihr berhasil memupuk kekayaan uang, sedangkan uang itu bahasa Arabnya kurs, sehingga Fihr dipanggil Quraisy. Kalau kita ingin banyak uangnya, kasih nama Quraisy, nanti uangnya koin semua nanti, bukan uang kertas. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka suku Quraisy hendaknya beribadah, menyembah Tuhan yang menguasai Baitullah Ka'bah. Ini artinya Quran memerintahkan suku Quraisy semuanya agar mempunyai kekuatan iman, membentuk kesalahan sosial ke dalam masyarakat sesuai dengan sila pertama kita, Pancasila Ketuhanan Maha Esa, merupakan dasar yang paling utama agar semua bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beriman, yang saleh, yang beragama. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari menyatukan antara iman dan nasionalisme. Syiar yang terkenal itu gagasan Hasyim Asy'ari tahun 1914, tahun 1914, hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Itu jargon ciptaan Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan kakeknya Gus Dur, juga pahlawan nasional. Oleh karena itu, kita bangsa Indonesia, bangsa yang beriman, bangsa religius. Anda beriman harus nasionalis, Anda nasionalis harus beriman. Kemudian, ketika menggambarkan Tuhan yang harus kita sembah seperti apa? Quran menjelaskan alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi kecukupan pangan kepada suku Quraisy sehingga suku Quraisy tidak pernah kelaparan. Ini artinya Quran memberi motivasi kepada kita semua agar giat mewujudkan ketahanan pangan, terutama Indonesia yang subur makmur ini,
tidak pantas kalau ada kelaparan, tidak layak kalau kita masih impor bahan makan, yang sebenarnya kita harus mandiri dengan kekayaan yang ada. Air cukup, matahari cukup, semuanya Tuhan menciptakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, zalulan, tanah yang subur, yang bisa diberdayakan, sehingga produktif bisa kita nikmati. Wa kulu min rizqih, bisa kita nikmati rezeki yang jahat. Heran, janggal, ajaib kalau Indonesia kekurangan makan, kekurangan pangan. Kalau Indonesia masih impor beras, ajaib sekali itu. Oleh karena itu Tuhan juga menetapkan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan Tuhan yang harus disembah oleh suku Quraisy, Tuhan yang akan menjamin keamanan untuk suku Quraisy. Itu artinya bangsa Indonesia setelah mampu mewujudkan ketahanan pangan, juga harus mampu mewujudkan stabilitas keamanan. Tidak pantas kalau bangsa yang punya dasar Pancasila, bangsa yang beragama bertuhan, tidak saling menghormati satu sama lain, tidak saling menjaga keamanan satu sama lain. Malu kita dengan negara-negara lain yang tidak punya dasar ketuhanan Maha Esa. Kenapa mereka mampu mewujudkan keamanan, kita masih belum mampu. RRC contohnya, aman, tentram, damai sekarang. Kenapa kita masih belum mampu mewujudkan keamanan, padahal dasar kita bangsa yang bertuhan, yang beragama. Masjid di mana-mana, gereja besar, itu semuanya percuma. Masjid besar, gereja besar, mewah, kalau masih kanan kirinya masyarakat kelaparan, buta huruf, bahkan tidak aman, tidak menikmati keamanan. Sekali lagi, ini salah satu penggalan surat dalam Al-Quran, namanya surat Quraisy. Kemudian, setelah 12 tahun Nabi Muhammad di Mekah, terpaksa hijrah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Kenapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota tersebut seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh, cicitnya Nabi Nuh. Nabi Muhammad masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang majmuk, plural. Ada Muslim dan ada Yahudi. Ada penduduk Arab dan ada non-Arab. Muslim terdiri dari dua suku, dua bagian. Pendatang disebut muhajirin, pribumi disebut ansor. Yahudi tiga suku, Bani Qunaiqah, Bani Quraidah, Bani Nadir. Tiga suku pelarian dari Gurun Sinai. Setelah 40 tahun berada di Gurun Sinai, lari dari Mesir, Egypt, menyeberang Red Sea, dipimpin oleh Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha. 40 tahun di Sinai, Nabi Musa wafat, Nabi Harun, Nabi Yusha wafat. Bani Israel Yahudi bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa. Tiga suku ke kota Yathrib, yang keturunannya menjumpai Nabi Muhammad. Setelah melihat masih ada sedikit di Yathrib, pagan masih ada. Setelah melihat kenyataan seperti itu, Nabi memutuskan, begini bahasa Arabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy, orang Islam pendatang. Wal muslimuna min Yathrib, orang Islam pribumi. Wal Yahud, dan orang Yahudi. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya semuanya adalah satu umat. Jadi 15 abad yang lalu Nabi Muhammad telah mencoba dan berhasil. Membangun sebuah komunitas sosial masyarakat
yang dibangun di atas kesamaan visi misi, kesamaan cita-cita. Wa man tabi'ahum walhiqa bihim wa jahada ma'hum. Tidak dibangun di atas konstitusi agama dan tidak dibangun di atas konstitusi etnik. Maka Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarkan berdirinya negara Islam dan tidak pernah mendeklarkan berdiri negara Arab. Beliau beri nama negara itu Madinah, mutamaddin, madani, tamaddun, civilized. Negara yang di mata hukum penduduknya sama hak dan kewajibannya. Suatu contoh, suatu ketika ada sahabat Nabi nempeleng orang Yahudi di pasar. Mati, Yahudi itu mati, ditempeleng sekali mati. Padahal tidak ada tujuan untuk membunuh. Nabi marah besar dengan mengeluarkan statement yang keras. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim berhadapan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan selamat, tidak akan masuk surga. Ada lagi sabda beliau, laisa minna man bata syab'an wa jaruhu ja'i'un musliman kana ay ghaira muslim. Bukan umatku, kata Nabi Muhammad, kalau dia semalaman perut kenyang, tidur dengan perut kenyang, tapi tetangganya kelaparan, muslim atau non muslim tetangga tersebut. Itulah ajaran Nabi Muhammad. Satu lagi contoh, suatu hari ada maling ketangkap oleh Usamah bin Zaid bin Harithah. Lapor pada Nabi Muhammad, saya habis nangkap maling. Nah, malingnya perempuan. Ternyata anaknya orang besar, anaknya tokoh sahabat Utsman bin Mad'un, bapaknya itu. Usul, ya Rasulullah, saya usul, saya minta agar maling tersebut kita lepas sajalah demi menjaga nama baik ayahnya, keluarganya. Nabi menjawab, wallahi lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Usamah, seandainya maling yang kamu tangkap itu Fatimah, anak saya, anakku, bawa sini, saya yang akan memotong tangannya. Inilah sejarah yang ditorehkan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita menegakkan keadilan, menegakkan kesamaan di mata hukum, kesamaan hak dan kewajiban yang kita inginkan terwujud di negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Rupanya ini hanya sekedar bisa diucapkan dengan mudah, tapi kenyataannya sangat berat sekali untuk melaksanakan. Sekali lagi, kita juga malu dengan negara-negara yang adil, tentram, aman, damai, Belgia, Denmark, Swedia, dan lain-lainnya lah, yang di sana sudah mampu menegakkan keadilan. Kita sebagai umat yang beragama, yang punya Pancasila ini, ternyata sila kelima masih jauh panggang dari api. Kapan itu terwujud? Wallahu alam. Saya sendiri sebagai anggota Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang dipimpin oleh Ibu Megawati. Ternyata diskusi hanya diskusi, dialog hanya dialog, tapi untuk sampai menjadi kenyataan masih merupakan impian yang jauh dari kenyataan. Lebih tegas lagi, demi menjaga keamanan, Nabi Muhammad menghadapi sekelompok orang yang bikin rusuh di Madinah, yang bikin onar di Madinah. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan Nabi Muhammad. Turun Al-Quran mengatakan, Muhammad, la illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad
wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka illa fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang membuat rusuh di Madinah, wal murjifuna fil Madinah, orang-orang kelompok yang bikin rusuh di Madinah, usir Muhammad dari Madinah. Jangan kamu biarkan hidup menjadi bertetangga denganmu di Madinah. Ini tegas sekali Al-Quran. Bagaimana kita harus menghadapi kelompok radikal, ekstrim, yang suka menimbulkan kerusuhan, keonaran, kegaduhan di negara kita yang sudah tenang-tenang ini. Ternyata Quran sudah dahulu memberikan ajaran kepada Muhammad, menyikapi mereka. Lalu ghiriyannaka bihim fil Madinah, usir dari Madinah Muhammad. Jangan biarkan mereka membuat gaduh, bikin rusuh, mengganggu ketenangan nasional atau ya stabilitas ketenangan nasional. Oleh karena itu, keputusan Musyawarah Nahdlatul Ulama tahun 36, Muktamar tahun 36 mengatakan bahwa Indonesia bukan Darul Islam tapi Darussalam, negara yang damai. Sesuai dengan Al-Quran mengatakan, berfirman, wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah mengajak kita semua hidup dengan damai, tentram, solid, akur dan rukun. Mudah-mudahan kita mampu mewujudkan itu semuanya. Itu sekedar sedikit tentang sejarah agama Islam yang sebenarnya. Maka sekali lagi, siapapun atas nama agama ketika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama merupakan orang yang paling zalim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa hida'il Islam. Orang yang mengatasnamakan agama demi agama padahal bukan karena agama. Kepentingan politik, kepentingan kelompoknya, kepentingan ekonomi, bahkan dengan nama agama, mereka adalah orang paling zalim. Tidak ada zalim lebih dari orang itu. Jadi kita harus tegas menghadapi mereka yang menjual agama tapi sama sekali tidak ada ajaran agama yang membolehkan tindakan mereka. Masa agama menentahkan, menghancurkan, membakar, membunuh? Nggak benar. Bahkan tidak ada yang namanya perang suci. Itu kesalahan sejarah. Perang kok suci? Nggak mungkin ada perang suci. Perang yang kotor, berdarah, menghancurkan, membunuh, membakar. Nggak ada perang suci. Sejarah dulu mengatakan perang suci. Itu merupakan kesalahan sejarah. Mari kita ke depan kita hilangkan istilah terminologi perang suci. Itu dalam sejarah ada emang. Kemudian keputusan Munas NU di Banjarnegara, Ciamis, keputusannya kita tidak boleh memanggil non-muslim dengan sebutan kafir. Ini keputusan ulama NU ini. Tapi kita panggil non-muslim. Kalau dengan bahasa Arab, ghairu muslim, non-muslim. Tidak boleh kita menggunakan terminologi kafir. Itulah barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita semua semakin solid, semakin damai, semakin memahami satu sama lain, toleran satu sama lain, menghormati satu sama lain, buang itu rasa dengki, benci, permusuhan, atau dendam, dan sebagainya. Melalui lembaga bersama ormas Islam, lembaga bersama ormas keagamaan, mari kita wujudkan itu semuanya demi keberlangsungan NKRI yang damai, yang solid, yang bersatu. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.